Halo teman-teman, kali ini kita kembali lagi di podcastan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Beliau nih lagi menempuh pendidikan S2 dan S3 beasiswa. Bayangin, beasiswa double degree fast track. Ya. Boleh kenalin Kak namanya? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Shirley Rahmawati. Sebelumnya makasih banget buat Vicky yang udah ngundang di podcastnya ini. Ya. Um, Oke, jadi sekarang saya semester 1 di S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Indonesia. S2 S3 sebenarnya, jadi kayak udah kuliah S3 juga gitu. Jadi mata kuliahnya tuh campur gitu semester ini gitu. Nah, itu beasiswa dari Kemenristek-Dikti gitu. Terus Kak Sherly nih katanya pernah ngajar di Filipina, iya Kak? Iya betul banget. Itu tahun 2019. Itu kok bisa ngajar di Filipina tuh gimana? Iya, jadi kalau di UMS itu kan ada program ngajar ya kalau di FKIP gitu kan. Nah, kalau di Undip kan nggak ada FKIP ya kan? Nggak tahu. Iya, soalnya ilmunya kalau nggak salah di Undip murni semua kan ya. Iya. Oke, jadi kalau di UMS, kebetulan S1-nya saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jurusannya pendidikan bahasa Inggris gitu. Sebenarnya cross jurusan banget nih sama S2-nya. Nah, jadi dulu tuh ada program magang sebenarnya. Jadi magang tuh wajib buat mahasiswa semester 6 mau ke semester 7. Jadi kita tuh harus ngajar di sekolah karena emang kayak PPL lah istilahnya kalau misalnya anak-anak ilmu murni mungkin ya. Nah, itu ada pilihan. Jadi ada yang reguler. Kalau reguler ya ngajarnya di sekitar Solo Raya ataupun di luar Solo juga ada gitu. Nah, ada program yang dia keluar Jawa tuh gitu. Jadi kalau keluar Jawa sama ada satu lagi di luar negeri gitu. Nah, kalau yang di luar negeri sama di luar Jawa ini mereka tuh seleksi. Jadi kalau seleksinya itu sendiri sih ada administrasi sama ada wawancara gitu. Kalau di luar Jawa itu wawancaranya pakai bahasa Indonesia. Kalau di luar negeri exactly pakai bahasa Inggris. Gitu. Itu sih. Terus gimana rasanya ngajar itu kan mesti ngajar anak murid-murid Filipina gitu kan? Iya kan? Nah, kalau itu sendiri sih ini Apa sih sebenarnya. nah, Ya. gimana? Oke, jadi sebenarnya apa ya? Kalau misalnya ngajar di sana tuh emang struggle-nya bahasa sih. Tapi kalau fun fact nih, kalau misalnya mungkin kalian belum tahu detail di Philippines gitu. Jadi kalau misalnya di sana tuh banyak orang yang emang udah pinter bahasa Inggris. Jadi kita ngomong bahasa Inggris tuh mereka ya udah ngerti gitu. Entah kamu naik becak di sana, kalau di sana tuh ada namanya tricycle gitu. Entah entah tukang becak atau tukang jual sayur gitu, mereka bisa bahasa Inggris. Jadi kita kalau misalnya komunikasi tuh gampang di sana. Sama anak-anaknya pun, misal anak SD pun kita mau nanya bahasa Inggris, mereka udah bisa gitu. Jadi gampang deh ini ya. Oh, berarti di Filipina tuh bahasa Inggris banyak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya nih, bentar. Kan kakaknya nih, Kak Sherly nih pernah alumni MAN 2 Madiun ya. Betul sekali. Jurusan akselerasi. Jurusannya akselerasi, oke. Kok jurusan MIPA gitu. MIPA, akselerasi jurusan MIPA. Terus S1 di UMS, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Terus S2 plus S3 beasiswa di UPI Pendidikan Teknologi dan Kejuruan fast track nih. Yes.
mau tanya, nggak capek ya gitu? Oh iya nih, udah cek nih kalau nanya kayak ginian. Ya nggak capek. Oke, iya capek sih sebenarnya kalau ditanya ya kan gitu. Jadi sebenarnya kalau aksolnya tuh udah dari SMP gitu. Sama nih kayak kakaknya Vicky, SMP juga Axel kan. Ya kakakku Nah, juga. SMP SMA tuh Axel gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya dirasain, Vicky kan juga udah kuliah nih S1 kan. Ya. Kalau dulu ditanyain orang nih S1, sebenarnya kamu lebih prefer SMA apa kuliah nih? Aku lebih prefer kuliah karena di SMA tuh lebih berat gitu dulu rasanya. Hmm. Jadi SMA tuh pressure-nya lebih banyak daripada kuliah dulu. Itu jujur aja. Jadi kuliah tuh bener-bener kayak apa namanya? Karena kalau dulu tuh di MAN tuh kan kayak setengah 7 pagi sampai setengah 10 malam tuh nggak tidur. Maksudnya aktivitas tuh ada gitu. Tapi kalau di kuliah ya kamu kuliahnya kan mungkin ada waktu apa namanya senggangnya gitu kan. Mungkin seminggu cuma 4 hari atau 3 hari doang gitu kan. Sisanya kamu bisa kayak jalan-jalan, pulang, tidur gitu. Jadi lebih gampang kuliah S1 menurutku daripada Axel. Oh, Sekarang Axel lagi, jadi berat oh iya, lagi. Axel ya. Axel versi kuliah nih. Iya betul. Apa lagi ya? Lalu OP nih. Aduh. Terus Kak Zarli ini di MAN atau di kuliah tuh ikut organisasi nggak gitu? Dari saya sih. Oke. Ya, jadi kalau di Axel tuh dulu kan, karena Axel 2 tahun sama pokoknya kita kayak di pressure buat akademik, jadi kita dulu nggak boleh ikut ini Nggak boleh organisasi ikut. gitu. Iya betul. Jadi apa namanya, kalau misalnya kamu ketemu anak Axel nih, misal kamu di sekolah yang ada Axel ya, pasti mereka cupu kalau organisasi gitu. Gak punya teman banyak, kelasnya tuh di pojokan sendiri, itu Axel. Ya bener. Tapi Bener. terus tapi waktu S1-nya ini apa namanya S1-nya kayak balas dendam gitu. Jadi S1-nya tuh ikut organisasi 3. Astagfirullah. Ya, bagus, bagus, keren. Jadi ikut organisasi tiga, terus masih juga jadi tentor di lembaga di univnya tuh 2 tentor. Jadi aku tentor Muhammadiyah sama tentor bahasa Inggris, sama aku kuliah gitu. Jadi kayak 5 aktivitas pas kuliah. Jadi ya itu kayak balas dendam banget sih sebenarnya. Itu manajemen waktunya gimana? Manage waktunya. Iya gitu deh. Jadi kalau emang karena mungkin udah biasa dulu di Axel ini ya padat. Jadinya kalau di kuliah pas padat tuh kayak ya udah biasa aja gitu. Astagfirullah. Ya, bagus sih, bagus. Berbeda jauh dengan saya. Di organisasi itu menjabat sebagai apa gitu? Oke. Jadi kalau dulu pas S1 ya, jadi ikutnya kan 3 ya. Kalau di ada HMP, pasti ada tahu HMP kan ya? Ya MP Nah, kan. organisasi jurusan. Itu dulu setahun aja sih, jadi cuma anggota. Terus kalau misalnya ada satu lagi ikutnya tuh lembaga pers. Ada pasti kalau di Unif pasti tiap Unif ada. Itu di lembaga pers tuh di 3 tahun. Jadi tahun pertama anggota, tahun kedua tuh ketua divisi yang isu karena kan majalah ya. Terus yang di tahun ketiga jadi sekretaris umum. Terus sama ada lagi karena itu barengan sama ikut UKM debat bahasa Inggris. Nah di debat bahasa Inggris ini aku jadi bendahara umum gitu. Keren. Aduh, capek sendiri. Keren, keren muter duit ya. Kerennya muter duit gitu. Megang duit, bos. Iya. Terus kalau S2, S3 nih, ikut organisasi? Enggak. Nggak boleh apa? Jadi Enggak.
boleh mungkin sebenarnya, cuman kayaknya mikir tugas aja kayak udah nggak kuat deh. Karena ini kalau di S2 S3 ini apa Hmm. namanya beda gitu. Jadi kalau S2 S3 ini emang ada luarannya karena emang beasiswa kan. Iya. Kalau misalnya reguler sih ya hayu aja ada UKM-nya gitu. Cuman kalau ini karena kayak banyak target yang harus ditempuh, terus abis itu karena kita juga punya utang sama negara nih kan di biaya negara gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus emang kalau di S2 S3 ini fokusnya dari Dikti buat penelitian doang gitu. Oh. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, ini dapat beasiswa dari mana dan caranya gimana gitu? Kok bisa dapat beasiswa? Waduh. Oke. Ya, Tips and jadi trick nanti bisa search tuh di Google nama beasiswanya PMDSU. Jadi PMDS. singkatannya tuh ya PMDSU. Itu singkatannya program magister program magister unggul program magister dan untuk sarjana unggul bagi dokter gitu. Pokoknya beasiswanya itu mencetak dokter muda ini kayak gitu. Jadi yang daftar itu maksimal umurnya harus 24. Emang tujuannya itu nanti lulusnya 27 lah, 27 udah jadi dokter. Nah, kalau caranya pasti di Pandonya udah ada, cuma nanti karena beasiswa ini tuh riset ya, jadi tujuannya tuh riset banget. Nanti di awal administrasi tuh kalian harus bikin proposal riset, proposal penelitian gitu dulu. Jadi kalian udah dapet pembimbing, kalau istilahnya di sini promotor gitu karena pembimbing disertasi ini ya. Nah, nanti udah dapet promotornya, udah dapet tema penelitiannya gitu. Kalau tema penelitianku di artificial intelligence, di kecerdasan buatan gitu. Nah, nanti terus habis itu habis administrasi nanti ada wawancaranya sama profesornya itu yang kita pilih. Akhirnya nanti ada pengumumannya gitu. Bisa dikepoin nanti kalau misalnya mau lanjut itu pasti berguna banget. Capek sendiri. Oh, keren nih Kak Sherlyn. Nih terakhir nih, Kak Sherlyn bisa ngasih tips and trick nggak buat adik-adik tingkat yang masih kuliah, buat apa biar nggak males? Pernah ngerasain males nggak? Males belajar gitu? Pernah lah. Males tuh, aduh, pernah dong. Tiap orang tuh pernah males ya kan. Kan, wow, tugas belajar gitu. Tidak males gitu. Iya sih, betul ya. Kan kakak aku aja. Aku juga nggak nyadar kalau gitu terus. Kan kakakku juga pas di rumah di kamar terus, ya Allah, belajar. Iya betul. Kayak gitulah suasananya gitu kan. Nah kalau tipsnya khususnya tuh nggak tahu ya tips khususnya apa gitu. Tapi kalau aku ini kadang biasanya tuh bikin agenda atau list gitu, to-do list. Ya ini udah sering banget sih orang bikin ya kan. Tapi emang penting banget gitu. Jadi tiap hari tuh aku harus bikin list apa yang harus aku kerjakan hari ini. Terus kalau misalnya udah selesai aku checklist, oh udah selesai. Tapi kalau belum, misal masih berapa persen belumnya gitu. Misal masih 50% gitu. Nanti aku tandain tuh 50%. Besok dilanjutin lagi gitu. Nah, kalau misal lagi males banget, emang tiap orang tuh pernah males sih, apalagi kalau di rumah kan kayak udah ketempelan di kasur gitu. Bener. Gitu. Makanya aku cepet-cepet ke Bandung. Jadi kalau di kos tuh emang apa namanya nggak ada distraction gitu. Kalau di rumah kan kadang ada ponakannya, ada inilah pokoknya gitu. Nah, terus kadang biasanya aku tuh nonton ini, mungkin orang yang bisa motivate aku, bisa motivasi aku buat belajar lagi gitu. Wah dia aja berprogres, kenapa aku enggak gitu. Dan aku biasanya nonton tuh Jerome, kalau kalian tahu. Iya, I know. Dia udah keren aja masih keren gitu. Kenapa kita kayak rebahan mulu gitu, nggak berguna sekali Anda.
menusuk. Ya gitu sih gitu. Jadi kalau males tuh lihat orang yang lebih Iya. Aduh. mind blowing banget ini. Kaget. Tapi asal jangan kebablasan aja kalau saya nonton YouTube sama story-nya gitu. Kebablasan nonton story orang gitu kan. Iya benar. Iya. Lagi ya. Udah sih ya, udah. Oke. Atau Kak Serli ini mau cerita apa gitu lu tentang funny moment, momen lucu Oh di gitu ya. pas kuliah apa pas sekolah? Oh kalau itu sih nggak ada sih. Cuman apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau di Man dulu tuh kayaknya itunya lempeng-lempeng aja deh. Tanya aja kakakmu gitu. Iya bener. Oh, tapi kayaknya kakakmu punya cerita lucu sih. Kalau aku sih nggak ada ya kan. Karena sihnya di kelas terus Astaga. gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau misalnya kuliah sih emang banyak banget. Kuliah tuh lebih, aduh dunia aku tuh lebih terbuka gitu. Lebih banyak ketemu orang, lebih ya kan. Yang tadi tahu jadi lebih Saya banyak ketemu. Oh masih iya, masih daring. online ya? Iya masih Masih online. online ya? Jadi belum ngerasain. Cepet-cepet aja ke Semarang gitu ketemu temennya. Amin. Masih online bos. Betul. Sebenarnya kalau online, nah aku kemarin juga ngerasain tuh online kayak nggak dapet gitu rasanya ketemu sama temen gitu. Makanya ke Bandung gitu. Di sini bisa bisa ketemu teman, terus bisa ke apa namanya kampusnya itu seneng banget gitu rasanya. Karena kalau daring tuh kayak, duh, males banget. Kadang sih kalau daring nih, Ya. ya serba-serbi ini sih, serba-serbi kuliah online ya kan. Pasti udah ngerasain juga kan kayak, aduh kalau misalnya ngantuk banget tuh bisa kan terus Ditinggal. kayak rebahan bentar. Itu aku pernah banget. Kebelabasan gitu. Iya makanya aduh gila emang. Berarti di UPI tuh bisa hybrid gitu ya? Sebenarnya ini belum PTM sih. Jadi aku kesini emang cuman pengen ketemu profesor pembimbingku aja. Oh, Tuh. oke. Biar cepet lah gasken lah. Soalnya kalau di soalnya kalau ini kalau S2 S3-nya ini S1 S2-nya kan normalnya 2 tahun. Nah, ini setahun doang. Terus S3-nya berapa tahun? S3-nya 3 tahun. Berarti oh ya bener 4 tahun. Betul. Karena nanti kamu pasti menemukan passion sendiri sih. Amin. Semoga secepatnya. Nah itu, oh ya tips juga nih kalau misalnya kadang semester tua tuh kan skripsi ya, kayaknya masih jauh ya, 4 semester lagi. Masih lama. Jadi sebenarnya sih emang kalau skripsi itu kalau mau cepat lulus ya, itu emang kita tuh harus ngorbanin waktu sebenarnya. Jadi aku dulu waktu S1 itu mau skripsi kan skripsiku tuh aku ambil semester 7. Jadi aku kuliah tuh nggak di semester 8 sebenarnya. Maksudnya aku sendiri ini udah lulus di semester 7 gitu. Jadi nggak 8 semester kan. Nah itu dulu apa namanya sebelum ke Philippines. Jadi aku pengen ambil data skripsi itu waktu magang di Philippines gitu. Jadi biasanya normalnya kalau magang tuh emang waktu liburannya. Jadi sebulan yang libur semester itu emang kita magang gitu. Nah, kalau aku dulu magangnya September, dan itu waktu udah mulai kuliah gitu. Terus akhirnya Agustus waktu libur, temanku udah berangkat magang. Oh. Oh, ya nggak ke Filipina doang, ya kemana-mana pun lah. Keluar Jawa soalnya di luar negeri itu nggak cuma Filipina, ada Thailand, ada Malaysia. Kenapa milih Filipina? Karena
ini, karena aku milih program yang ini. Programnya beda-beda soalnya. Ada yang kerjasama sama univ-univ, ada yang aku kalau magangku ini di bawah Simio. Simio itu di bawah ASEAN gitu lah intinya. Jadi bukan di bawah univ gitu. Nah, terus dulu ini Agustus tuh kan libur sebulan ya. Jadi libur sebulan tuh aku belum langsung pulang. Padahal itu emang kesempatanku aku libur sebulan nih sebelum magang gitu kan. Aku nggak pulang. Jadi habis bimbingan, habis nerima apa ya KRS, pasti udah tahu KRS kan ya Yeah, I kayak di know. ya terima KRS. Kayaknya aku mau ambil data di sana, jadi aku pengen milih pembimbing. Akhirnya aku 2 hari di kos setelah KRS-an tuh aku pengen cari judul nih skripsi gitu. Akhirnya aku nemu 2 yang cocok gitu kan. Heeh. 2 hari Nemu 2 tuh yang cocok. Iya, cuma 2 hari. nemu judul. Ya. Akhirnya, ini kayaknya pembimbingnya ini deh yang cocok buat aku gitu kan. Akhirnya aku hubungin pembimbingnya. Akhirnya bapaknya mau nih ketemu sama aku walaupun apa namanya libur, tapi kan beliau ngajar SP. Ya. Akhirnya ketemu. Oke deh deal. Jadi setelah itu judulnya udah di ACC. Akhirnya Agustus setelah itu kayaknya aku 2 minggu tuh masih di Solo kayaknya belum pulang. Jadi 2 minggu terakhir baru pulang buat prepare ke Philippines. 2 minggu tuh aku udah mulai bikin proposal, skripsi dan sebagainya. Akhirnya waktu di Philippines tuh aku udah ambil data Ya. udah selesai. Pulang dari Philippines olah data. Terus sebenarnya November Desember, pokoknya cuma 3 bulan kayaknya skripsinya. November sama Desember tuh sebenarnya udah bisa sidang, cuman karena kalau di bahasa Inggris tuh ada tes yang khusus lagi bahasa Inggris dan itu bukanya nggak setiap bulan. Jadi nunggu itu akhirnya lulusnya Januari. Gitu sih. Jadi harus punya target gitu loh. Kalau mau cepet ya udah gitu loh dicepetin. Kalau aku dulu karena udah selesai nih analisisnya, tinggal tes doang bahasa Inggris. Akhirnya aku Ya. tinggal ke Semarang jalan-jalan 5 hari. Keren. Bagus. Jadi apa namanya ini loh peribahasa apa ya peribahasa yang itu loh bersusah dahulu bersenang-senang Oh kemudian. ya, berakit-rakit ke hulu ya. Itu judul Iya 2 betul hari. itu ini Ya, judul 2 hari ketemu. jalan tuh. Itu judul skripsi 2 hari ketemu, terus skripsi selesai berapa bulan tadi? Sorry, 3 bulan. 3 bulan skripsi doang. 3 bulan doang skripsi selesai. Keren. Keren bos. OP nih bos. Kalian teman-teman juga kudu bisa 3 bulan doang. Amin. Iya sebenarnya emang kalau misalnya targetnya ini sih tiap targetnya beda-beda gitu. Iya kan? Tapi nggak apa-apa. Intinya dimatangin skripsinya dulu. Ya masih jauh kok, masih 3 ya. Astagfirullah. Aduh. Ini aja Gitu. udah ketar-ketir. Mantap deh gue. Oke, kayaknya udah cukup sekian ya dari kita podcastan dengan narasumber Kak Sherly Rahmawati. Ini Kak Sherly ada IG nggak atau apa? Ada sosmed atau bisnis yang? Oke, ada dong. Ini IG ku namanya nanti mungkin bisa dicantumin kali ya. Nah, ya. Bright. Enggak usah deh. Nggak usah dikit. Aku di ini. Aku chat di Grassland. Nah ini. Ya, itu Bright Grassland. Oke. Follow guys. Yang mau tanya-tanya tentang beasiswa boleh langsung ke IG-nya DM. Yang mau tanya-tanya gimana rasanya itu, tanya-tanya apa itu boleh langsung DM.
Oke, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih buat Kak Sherlyn nih yang mau jadi narasumber HUF. Dan terima kasih juga buat Pak Putut selaku dosen komunikasi informasi yang telah memberikan tugas ini. Terima kasih Pak Putut. Sekian dulu, bye-bye. See you, thank you, See you, Vicky, bye-bye. sukses selalu. Amin, bye-bye Kak Sherly. Thank you.